Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tusarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang sangat saya rekomendasikan karena ini terkait dengan tauhid ya. Judul bukunya ini Fathul Majid. Fathul Majid ini merupakan syarah dari Kitab Tauhid karyanya Al-Imam Abdul Wahab ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini penulisnya atau pensyarahnya itu Al-Alamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh. Ini Fathul Majid, penjelasan lengkap kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di dalam buku ini juga dilengkapi dengan takhrij hadis-hadis yang dipermasalahkan dalam kitab Tauhid dari Syekh Furaih bin Shalih Al-Bahlal. Kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit Darul Haq. Ini tebal ya, lumayan tebal. Sampulnya hardcover. Kemudian ini tebalnya ada 1000 halaman lebih ya. Tepatnya di sini ada 1064 halaman. Tebal ya. Dan bagusnya lagi di buku ini, jadi ada tulisan Arab aslinya gitu ya. Jadi ada tulisan Arab dari kitab tauhidnya, kemudian berharokat, jadi orang awam pun bisa membaca ya kalau udah bisa baca Quran. Jadi bukan Arab gundul lah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada juga syarahnya atau penjelasan dari tulisan tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat seperti apa di dalamnya ya. Seperti biasa, yang pertama kita lihat daftar isinya dulu. Nah, ini daftar isinya ya. Yang pertama seperti biasa ya, ada daftar isi, pengantar penerbit. Kemudian di sini ada biografinya, biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian biografi Al-Alamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh. Kemudian nah di sini juga ada daftar istilah ilmiah. Jadi ada, mungkin kita sering mendengar kata seperti contoh misalnya di sini ya. Al-Alamah itu apa sih gitu kan? Nah, di sini ada ya di halaman 21 Romawi ya. Halaman 21 Romawi ini ada daftar istilah tentang hal-hal tersebut ya. Seperti Murji'ah, Mu'tazilah itu apa? Mungkin kita sering mendengar. Nah, di sini ada penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada pengantar dari Imam Ibnu Bas atau terkenalnya Syekh bin Bas ya, atas Ta'liq Fathul Majid. Kemudian pengantar dari Syekh bin Bas atas takhrij ahadits muntaqadah. Kemudian mukadimah penulis takhrij ahadits muntaqadah, mukadimah pensyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mulai masuk ya. Ini halaman 1. Syarah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab tauhid, syarah kitab tauhid. Nah, ini bab pertama, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya atau diampuni karena tauhid tersebut. Kemudian di bab keduanya, barang siapa merealisasikan tauhid, niscaya dia masuk surga tanpa hisab. Ini jaminannya ya. Kemudian bab ketiga, takut kepada syirik. Yang keempat, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, termasuk syirik, memakai gelang, benang, dan lainnya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada kalau di Sunda dulu itu
ada yang pakai kalung yang hitam itu ya, ada semacam kantongnya gitu. Nah ini kalau kita yakin tentang kekuatan kalung tersebut, ini juga termasuk syirik ya. Kemudian tentang ruqyah dan tamimah, kemudian bab orang yang mencari berkah dari pohon, batu dan semacamnya, kemudian tentang menyembelih untuk selain Allah, kemudian tidak boleh menyembelih hewan dengan niat karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih bukan karena Allah. Jadi walaupun niatnya karena Allah, tapi tempatnya misalnya di tempat yang biasa digunakan oleh orang untuk menyembelih kepada selain Allah, itu tidak boleh juga ya. Kemudian selanjutnya termasuk syirik bernazar untuk selain Allah, kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah, dan seterusnya. Ini banyak ya, ada banyak sekali ini tentang sihir, macam-macam sihir, para dukun dan sejenisnya, nusyrah, tatayur, ilmu nujum, banyak. Intinya ini tentang tauhid dan memurnikan tauhid. Ini kalau saya bacakan semuanya mungkin terlalu panjang videonya ya. Paling ini saya perlihatkan dari awal ya, daftar isinya. Teman-teman bisa di screenshot atau di pause dulu ya. Silakan teman-teman dibaca sendiri. Selanjutnya yang ini. Kemudian yang ini. Intinya sama sih seperti yang di kitab Tauhid pada umumnya ya. Hanya saja di sini kelebihannya ada penjelasannya yang cukup detail ya. Nah, di sini masuk ke pengantar penerbit. Ini biografi singkat penulisnya, nama dan nasabnya, perjalanan hidup, wafatnya. Kemudian biografi singkat, daftar istilah ilmiah. Nah, ini contohnya tadi ya yang saya sebutkan. Contohnya di sini ahlul haq, orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, ini ada al-alamah, gelar bagi seorang ulama yang memiliki murid-murid yang juga menjadi ulama. Itu ya, gurunya para ulama. Itu al-alamah. Al-muhaddits, ada al-muhaddits, ada al-hafiz ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, kalau sudah punya bukunya. Kemudian langsung kita lihat saja ke bukunya ya, ke isinya gitu ya. Nah ini, jadi yang di blok hitam ini atau abu ini adalah teks atau naskah asli dari kitabnya. Di sini qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan para ulama, biasanya ketika menulis kitab ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah, Hamdalah, kemudian sholawat ya. Sudah biasa. Dan di sini juga dijelaskan ya. Nah ini disyarah juga. Bismillahnya saja disarah ya, apalagi isinya. Nah ini penulis memulai bukunya dengan basmalah karena meneladani Al-Quran yang mulia dan mengamalkan hadis. Hadisnya ini diantaranya, Kul amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara penting atau setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus berkahnya ya, tidak berkah. Tadi riwayat yang lain juga intinya sih sama. Kalau yang ini yang hamdalah ya, Kul amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah au bilhamdi fahuwa aqta. Bedanya ada alhamdulillah ya. Kalau tadi basmalah, kalau yang ini hamdalah. Setiap perkara atau urusan penting yang membutuhkan perhatian yang tidak dimulai dengan alhamdulillah padanya atau alhamdu, maka perkara atau urusan tersebut terputus dari berkahnya. Gitu ya. Dan lain-lain. Jadi maka biasanya kalau kita mendengarkan ceramah ya, para ustadz biasanya ada bismillah, ada alhamdulillah, ada sholawat. Itu mengikuti kebiasaan para ulama.
Kemudian, nah di sini juga banyak dalil-dalilnya ya. Nah ini lanjut lagi, saya perlihatkan selintas saja ya. Ini tadi yang di blok abu ini, ini teks aslinya. Kemudian ada harokatnya juga, jadi tidak gundul ya. Nah ini, kemudian ada terjemahnya. Terus ya. Kemudian berikutnya ada syarahnya. Nah ini syarah kitab tauhid. Ini penjelasan dari tulisan yang tadi ya. Begitu seterusnya. Dan ini hampir setiap halaman kalau teman-teman lihat ya, di sini ada dalil terus ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Nah, jadi insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan karena sandarannya Al-Quran dan hadis, gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Setiap lembarnya itu ada dalil-dalil yang lengkap ya. Ya mungkin untuk reviewnya sekian saja. Karena kalau kita perlihatkan lebih banyak lagi, terlalu panjang, ini juga sudah cukup panjang. Semoga teman-teman mendapatkan sedikit informasi dari video ini ya. Jadi sekali lagi, kitab ini atau buku ini merupakan salah satu buku yang sangat saya rekomendasikan. Namanya ini Fathul Majid. Ini adalah syarah dari kitab Tauhid, karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian penerbitnya ini Darul Haq. Di dalam isinya ini selain ada teks aslinya yang berharokat, ada terjemahnya, juga ada penjelasannya atau syarah dari kitab tauhid tersebut. Kemudian dilengkapi juga dengan daftar istilah yang ketika kita menemukan istilah-istilah tersebut kebingungan, kita bisa mencarinya di daftar istilah tersebut. Gitu ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, seperti biasa teman-teman silakan order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.